pertumbuhan. Tadi kita sudah belajar kita sudah belajar tentang tirosin dan juga kita belajar tadi tentang glukokortikoid. Nah, sekarang di materi terakhir ya, di materi terakhir ini nanti kita bahas tentang growth hormone atau hormon pertumbuhan. Nanti setelah itu saya akan memberikan pengantar dan teori terkait praktikum biokimia besok ya dan syarat-syaratnya. Baik, saya mulai. Kita masuk materi atau topik hormon endokrin, biokimia endokrin yang terakhir yaitu growth hormone atau hormon pertumbuhan ya. Nah, ini kalau kita tadi belajar terkait hormon pertumbuhan itu hormon tiroid itu kita dipengaruhi oleh TRH ya, kemudian hormon glukokortikoid itu CRH. Nah, yang penting dari growth hormone atau hormon pertumbuhan yaitu adalah IGF-1 ya, atau insulin growth factor type 1 ya. Adanya di mana ya? IGF-1 itu ada di sel hepan. Makanya kalau kita lihat di sini ya, lihat di sini yaitu dari kelenjar pituitari anterior itu dia akan menghasilkan atau mensekresikan growth hormone ke berbagai organ. Ini hampir sama pentingnya dengan tiroid karena hormon pertumbuhan atau growth hormone ini ya, ini diperlukan terutama pada masa pertumbuhan ya, baik itu pertumbuhan tulang, pertumbuhan otot ya, seperti itu. Nah, ini regulasinya. Jadi IGF-1 atau insulin growth factor type 1 ini dia berada di sirkulasi ya, dia berada di sirkulasi, dia akan menyebar pada seluruh organ target ya. Jadi mula-mula growth hormone ya itu disekresi menuju aliran darah dan juga organ target yaitu liver. Nah, saya harus kembali ke awal dulu. Nah, kita mulai dari awal dulu ya. Kalau tadi tirosin itu ini ya TRH, kalau glukokortikoid itu adalah CRH. Nah, kalau growth hormone itu adalah yang ada di hipotalamus ya. Nah, ini bedanya ya. Kalau hipotalamus sekresi GHRH atau growth hormone releasing hormone diproduksi oleh arcuate nucleus ya, arcuate nucleus. Jadi arcuate nucleus pada hipotalamus itu akan mensekresikan GHRH atau growth hormone releasing hormone ya. Jadi kalau kalian membayangkannya seperti ini, kalau kalian lihat di sel pankreas, yaitu ada sel alfa pankreas dan sel beta pankreas, masih dalam satu organ yang sama ya. Nah, sel alfa pankreas ya menghasilkan glukagon, sel beta pankreas itu menghasilkan insulin. Nah, sama halnya di pankreas, di hipotalamus juga mempunyai beberapa nukleus khusus ya. Dari tadi kita belajar tentang paraventricular nucleus atau disebut dengan PVN ya, ini menghasilkan hormon yang berbeda ya. Nah, untuk yang growth hormone sendiri itu dia source-nya itu adalah GHRH atau growth hormone releasing hormone. Nah, GHRH ini atau growth hormone releasing hormone ini dia disintesis di hipotalamus ya, hipotalamus. Nah, nanti setelah disintesis di hipotalamus kemudian GHRH ini akan turun kemana? Dia akan turun ke kelenjar pituitari anterior ya. Nah, mana dia? Nah, ini dia, ini gambarnya ya. Jadi di hipotalamus ya, GHRH atau growth hormone releasing hormone ya itu akan turun ke pituitari anterior ya, akan turun ke pituitari anterior. Kemudian di pituitari anterior ya akan merangsang yang namanya somatotrop ya, akan merangsang yang namanya somatotrop namanya. Nah, ini dia somatotrop ya. GHRH akan turun melalui pembuluh darah masuk ke kelenjar pituitari anterior untuk menstimuli somatotrop ya. Kalian nanti lihat histologinya somatotrop seperti apa, sehingga setelah
somatotrop itu distimulasi, maka growth hormone ini akan diproduksi, ya. Nah, aktivitas arcuate nucleus, ya, arcuate nucleus yang ada di hipotalamus yang dia mensekresikan GHRH ini, ya, itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah ketika tingginya asam amino darah, maka itu akan memacu GHRH untuk diproduksi, ya. Ketika glukosa darah itu rendah, maka akan memacu arcuate nucleus itu untuk mensekresi GHRH. Ketika asam lemak rendah, ya, akan memacu GHRH untuk tersekresi, ya. Kemudian ketika aktivitas tubuh itu meningkat, ya, misalnya orang yang mempunyai aktivitas fisik yang lebih dari orang normal, maka arcuate nucleus ini akan terangsang untuk merilis atau untuk mensekresikan growth hormone releasing hormone, ya, seperti itu. Ini hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi dari hipotalamus, ya, GHRH, kemudian dia akan merangsang somatotrop di pituitari anterior, ya, dia akan merangsang keluarnya somatotrop ini akan merangsang keluarnya growth hormone, ya. Nah, growth hormone ini akan memberi efek langsung atau direct efeknya itu adalah liver, ya, liver dan juga beberapa jaringan yang lain. Makanya di sini saya gambarkan growth hormone ini tujuan pertamanya itu adalah liver, kemudian dia akan menuju ke organ-organ lainnya seperti otot, seperti tulang, ya, kemudian seperti sel adiposa, ya, seperti itu. Kemudian dia akan merangsang sampai ke pankreas, ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini, ya, pada liver dan berbagai jaringan, ya. Yang menstimulasi adalah insulin like growth factor atau IGF-1. Jadi IGF-1 itu, ya, fungsinya adalah untuk menstimulus ini growth hormone yang direct efek ke liver dan organ-organ lainnya, ya. Nah, IGF-1 itu akan merangsang pada dua cabang atau dua efek seluler. Yang pertama adalah efek skeletal dan efek ekstraskeletal, ya. Efek skeletal efek itu misalnya pertumbuhan tulang rawan, ya, atau pembentukan tulang rawan baru atau pertumbuhan tulang, ya, seperti termasuk tadi osifikasi endokondral, ya, termasuk juga bone remodeling ketika terjadi fraktur, ya, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang ekstraskeletal efek, ya, itu adalah contohnya misalnya terjadi peningkatan sintesis protein, ya, kemudian berperan pada pertumbuhan sel, ya, laju pembelahan sel, ya, proses mitosis dan meiosis. Nah, itu dipengaruhi oleh ekstraskeletal efek. Kemudian juga berpengaruh pada proliferasi, ya, seperti itu. Itu adalah yang untuk tugasnya si IGF-1. Nah, sedangkan pada yang anti insulin action, artinya yang selain IGF-1 yang tidak dipengaruhi insulin, itu dia akan mempengaruhi di lemak, misalnya lemak itu dia akan meningkatkan lipolisis pada kantong-kantong lemak, ya. Sedangkan pada metabolisme karbohidrat, ya, growth hormone ini, ya, yang dia diprakarsai oleh anti insulin action, itu dia akan meningkatkan kadar gula darah, ya, dan juga dia akan menyebabkan anti insulin efek yang lainnya, yaitu adalah ini adalah rangkuman dari growth hormone, ya. Jadi tugas-tugasnya ngapain nih, ya, dari hipotalamus kemudian turun ke anterior pituitari, ya, di anterior pituitari somatotrop menghasilkan growth hormone, ya. Growth hormone akan direct efek ke liver dan berbagai jaringan-jaringan lainnya, ya. Kemudian yang bertugas siapa? Yang bertugas adalah IGF-1 atau insulin growth factor tipe 1, ya. Berperan pada apa? Berperan pada skeletal effect seperti pertumbuhan tulang, ya, pertumbuhan kartilago, ya,
extraskeletal efek seperti apa? Seperti pembelahan sel, ya. Nah, saya mau tanya dong, kira-kira sampai saat ini ya, terutama yang laki-laki ini, saya mau tanya ke Raul. Halo Raul. Ya Pak, halo Pak. Nah, kira-kira sampai sekarang kamu masih butuh growth hormone enggak? Kalau melihat pada fungsi-fungsi seperti ini sampai sekarang? Kayaknya udah enggak deh Pak. Ya? Udah enggak deh Pak kayaknya Pak. Sudah enggak? Raul? Ya Pak. Oh, sudah enggak ya? Oke, Karol Kita bilang Pak. sudah enggak. Kellen, kamu masih Iya, butuh Pak. growth enggak, Kellen? Kayaknya perlu ya, Pak. Kenapa perlu? Buat apa? Ini Pak bisa buat lipolisis juga. Obat lipolisis, oke, baik. Ya, jadi sampai sekarang, mengapa kok saya tanya yang laki-laki? Ya, mengapa kok saya tanya ke laki-laki? Ya, jadi ini kaitannya adalah dengan pembelahan sel. Ya, kalau misalnya kalian itu tidak memiliki growth hormone, tidak aktif growth hormonnya, maka sperma kalian itu tidak aktif membelah. Ya, dari spermatogonium yang ada di testis itu tidak akan membelah meiosis, ya, atau tidak bisa membelah meiosis menjadi spermatozoa, ya. Nah, itu adalah salah satu fungsinya dari growth hormone. Jadi merangsang pertumbuhan sel dan proliferasi, ya. Jadi merangsang pembelahan sel, mitosis dan meiosis yang ada di dalam tubuh kita, ya, seperti itu. Jadi sampai sekarang pun itu kita tetap masih butuh yaitu growth hormone atau hormon pertumbuhan, ya. Makanya apalagi ketika nanti yang cewek-cewek ini hamil anak, ya, nah itu aktivitas hormon pertumbuhan itu sangat diperlukan, ya, bagi perkembangan janin. Nanti kita ketika blok siklus hidup, ya, blok 3.1 nanti saya akan tunjukkan, ya, nanti yang hormon-hormon reproduksi itu akan nanti masuk di blok siklus hidup. Nanti saya akan tunjukkan apa fungsinya, ya, pada pertumbuhan janin atau pertumbuhan preembrionik sebelum organogenesis. Baik, saya lanjutkan dulu, ya. Nah, seperti tadi yang saya contohkan, hormon pertumbuhan atau growth hormone ini, ya, dia akan masuk ke organ target. Caranya gimana? Tadi kalau misalnya kita bicara tentang tiroid, ya, dia masuk melalui mekanisme CAMP, cyclic adenyl monofosfat. Kemudian kalau yang glukokortikoid, ya, atau kortisol, dia masuk melalui caranya adalah melalui dengan cara mekanisme hormon steroid, ya, yang bersifat lipofilik sehingga dia bisa berdifusi langsung tanpa menggunakan messenger, ya. Nah, sekarang kalau yang growth hormone, ya, dia masuk ke organ target melalui mekanisme Janus kinase, ya. Ini ada di PPT saya dulu ketika bicara tentang komunikasi antar sel. Jadi ini, ya, menggunakan mekanisme Janus kinase atau Jakstat kinase. Ya, ini adalah mekanisme Janus kinase. Jadi di mana ketika ada sitokin, ya, ada sinyal, ya, ada sinyal dari kapiler seperti itu, dia akan sinyal tersebut atau growth hormone itu dia akan menempel pada reseptor pada membran sel, ya. Kemudian reseptor membran sel ini akan meneruskan sinyal ke Janus kinase, ya. Nah, Janus kinase ini yang kemudian sebagai messenger, ya, dia akan masuk langsung ke dalam inti sel atau nukleus seperti itu. Makanya di sini
diperhatikan ini adalah nukleus, ini adalah DNA ya, yang bawah ini nukleus, ini DNA. Nah, kalau tadi kita bicara tentang RXR ya pada hormon tiroid, kalau pada growth hormone kita bicara tentang STAT ya. STAT ini adalah protein yang digunakan pada growth hormone ya, yang ditranskripsi pada organ-organ target growth hormone untuk memberikan efek selulernya ya. Growth hormone akan disekresi menuju aliran darah dan juga organ target yaitu liver. Growth hormone akan menempel pada reseptor membran sel liver ya. Growth hormone memasuki liver melalui mekanisme tirosin kinase associated receptor atau fosforilasi Janus kinase, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi growth hormonnya akan menempel di sitopnya, di reseptor membran ini ya, di sitopin ini. Kemudian sinyalnya itu akan diteruskan masuk ke dalam sel organ target, salah satunya itu adalah liver atau hati ya. Kemudian nanti Janus kinase ya, Janus kinase ini akan mengaktifasi STAT. STAT itu adalah Signal Transducer Activation Transcription ya. Saya ulangi, jadi growth hormone yang tadi baru lepas dari somatotrop, yang baru lepas dari anterior pituitary ya, itu akan memberikan efek langsung ya, efek langsung. Caranya gimana? Growth hormone itu akan menempel pada reseptor yang ada di membran sel, yaitu reseptor Janus kinase ya. Nanti reseptor Janus kinase atau JAK ini akan meneruskan sinyalnya akan ke STAT ya, akan diteruskan STAT. STAT itu apa? STAT itu adalah Signal Transducer Activation Transcription. Jadi faktor pengaktifan transkripsi ya yang ada di sitoplasma sehingga akan memacu transkripsi membentuk mRNA, kemudian akan membentuk protein yang disekresi ke aliran darah. Nah, proteinnya apa? Proteinnya yang dihasilkan dari proses transkripsi ini itu adalah IGF-1 atau insulin growth factor type 1 ya, yang tadi saya bahas di sini ya. Jadi insulin growth factor type 1 ini ya, dia baru dihasilkan di organ target ya, seperti itu. Dia baru dihasilkan pada organ target ya. Nah, nanti IGF-1 ini atau bisa juga anti insulin lainnya selain IGF-1 ya, setelah dia ditranskripsi proteinnya itu akan dikeluarkan ya, dia akan dikeluarkan kemudian menimbulkan efek seluler bagi organ yang dituju ya. Nah, ini rangkumannya seperti ini. Jadi ketika pada pituitary anterior ini ya, dia somatotropnya itu dirangsang ya, sehingga nanti akan keluar growth hormone ya. Growth hormone itu akan menempel pada membran sel organ target ya, melalui proses apa? Melalui mekanisme Janus kinase. Nanti pada mekanisme Janus kinase akan diteruskan sinyal ini ya, pakai STAT, yaitu Signal Transducer Activation Transcription, kemudian nanti akan membentuk protein IGF-1 ya. Jadi protein IGF-1 di hati, protein IGF-1 di otot, protein IGF-1 di tulang ya, protein IGF-1 di di sel adiposa dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi IGF-1 ini akan berada di sirkulasi ya, akan menyebar ke seluruh organ target. Nah, nanti insulin growth factor type 1 ini dia akan menempel pada reseptor membran sel otot, kemudian akan mengaktifkan ya protein spesifik yang meregulasi pembentukan aktin dan miosin, sehingga nanti akan menyebabkan ukuran otot itu akan menjadi lebih besar ya. Nah, misalnya ketika kalian angkat beban ya, nah itu di situ akan terjadi kerusakan dari jaringan-jaringan ya, kerusakan jaringannya disobek, memang harus disobek supaya apa? Supaya dapat tumbuh otot baru atau jaringan baru yang bisa dibilang lebih besar ya. Makanya tidak heran ketika orang itu ingin membesarkan otot, maka yang olahraga yang dipilih itu adalah angkat beban
Ya, nah kemudian itu adalah di otot. IGF-1 nanti akan juga menempel pada reseptor sel tulang, ya. Nanti dia akan memicu terjadinya osifikasi endokondral. Dia akan memicu terjadinya peningkatan osteoblas, ya, peningkatan osteoblas melalui osifikasi endokondral, ya. Jadi dia akan memacu pertumbuhan osteoblas melalui peningkatan osifikasi endokondral. Ini salah panahnya nih. Nah, ya. Jadi dia akan memacu peningkatan osteoblas dan peningkatan osteoklas. Peningkatan osteoklas ini diperlukan dalam dia akan mengurai sel-sel tulang, ya. Dia pada osteoklas itu dia akan mengurai sel-sel tulang, ya. Kemudian sel tulang baru akan ditambahkan oleh osteoblas, ya, pada proses osifikasi endokondral. Nah, ini dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan atau growth hormon, ya, seperti itu. Nah, selain itu juga akan meningkatkan sintesis protein kolagen type 1 atau protein kolagen tipe 1 dan meningkatkan proteoglikan, ya. Jadi kalau kalian lihat, ya, ingat pelajaran pada blok 1-3 ya, tentang tulang, ya. Nah, tulang itu tersusun juga atas matriks tulang, ya. Selain matriks tulang, penyusun tulang lainnya itu adalah adanya atau banyak sedikitnya kolagen type 1 atau kolagen tipe 1, seperti itu. Ya, itu adalah untuk growth hormone pada tulang. Nah, kemudian misalnya pada contoh kartilago, ya, pada IGF-1 akan menempel pada kartilago, ya, pada tulang rawan, ya, yaitu dia akan menempel pada lempeng hipofisis, ya. Dia akan menempel pada lempeng hipofisis, ya. Nah, kemudian nanti dia akan meningkatkan proliferasi, ya. Dia akan meningkatkan proliferasi, dia akan memacu peningkatan diferensiasi dan memacu peningkatan ukuran dari kondroblas, ya. Nanti akan menyebabkan interstitial growth atau penambahan pajang pada tulang, ya. Makanya proses banyak sekali iklan-iklan di TV, ya, yang bicara tentang susu penambah tinggi, ya, atau bagaimana menambah tinggi tulang, ya, itu adalah dengan susu, ya, dibilang seperti itu. Tapi kalau misalnya yang secara langsung menyebabkan penambahan atau tulang itu bertambah atau penambahan tulang, ya, itu adalah IGF-1, ya. Jadi dia akan menempel pada kartilago, ya, dia akan menempel pada lempeng hipofisis, kemudian dia akan meningkatkan atau memacu terjadinya diferensiasi dan proliferasi sehingga ukuran dari kondroblas itu akan bertambah, ya, akan terjadi penambahan ukuran dari kondroblas sehingga terjadi penambahan panjang tulang atau interstitial growth, ya. Selain itu pada liver, ya, growth hormone itu akan memacu proses gluconeogenesis, ya, seperti yang saya pernah bilang. Jadi akan memicu pembentukan molekul glukosa dari molekul-molekul non gula seperti lipid dan protein, ya. Growth hormone pada reseptor membran sel adiposa, ya, pada membran dari sel adiposa, ya, itu akan mengaktifasi enzim lipase untuk memecah trigliserid, ya, sehingga akan meningkatkan lipolisis, ya. Nanti gliserol ini yang nantinya juga akan digunakan pada proses gluconeogenesis, ya. Yang perlu kalian ingat adalah pada hati, ya, mau pada sel adiposa, mau pada kartilago, mau pada tulang, mau pada sel otot, ya. Tetapi masuknya growth hormone ke organ target itu tetap melalui
Janus kinase ya, atau jalur JAK-STAT ya. Jadi dia ini ya tetap menggunakan messenger yaitu Janus kinase. Kalau tadi kita ingat tirosin itu dia menggunakan mekanismenya itu adalah mekanisme melalui siklik adenyl monofosfat. Nah, ini di sini saya ambilkan ini ya dari buku ya. Jadi ada mekanisme regulasi hormon-hormon ya. Jadi ini adalah bagaimana hormon tersebut itu mencapai ke organ target ya. Ada yang melalui reseptor pada membran sel ya, menggunakan second messenger, contohnya menggunakan siklik adenyl monofosfat ini seperti ada ACTH, LH, FSH ya, kalsitonin, glukagon ya, kemudian CRH itu dia menggunakan second messenger atau siklik adenyl monofosfat. Kemudian second messenger lainnya bisa kita lihat pada siklik guanyl monofosfat ya, yaitu ada contohnya adalah NO ya. Kemudian dengan memanfaatkan third messenger atau pembawa pesan ketiga ya. Kalau paket CAMP itu kan dia hanya begitu ada sinyal masuk diteruskan ya, kemudian CAMP sebagai second messenger. Kalau yang fosfolipase C itu dia adalah pembawa pesan yang ketiga untuk menimbulkan efek seluler. Di antara hormon-hormon yang menggunakan fosfolipase C ada GnRH, ada TRH ya, ada GHRH tadi ya, angiostensin tipe 2, oksitosin dan lain-lainnya. Sedangkan pada mekanisme steroid hormon, ya ini adalah hormon-hormon yang bersifat lipofilik, dia bisa berdifusi langsung tanpa reseptor atau tanpa pembawa pesan ya, dia bisa masuk berdifusi langsung sehingga hormon yang menggunakan hormon steroid, mekanisme hormon steroid, hormon-hormon yang lipofilik itu dia bisa menyebabkan efek seluler langsung masuk ke dalam sitoplasma ya. Kemudian hormon-hormonnya seperti glukokortikoid ya, estrogen, progesteron, aldosteron ya, kemudian juga hormon tiroid ya. Kemudian pada mekanisme tirosin kinase itu yang kita pakai itu adalah yang biasa digunakan menggunakan mekanisme tirosin kinase ya, seperti halnya growth hormone ya, pakai mekanisme tirosin kinase, pakai mekanisme Janus kinase. Kemudian insulin ya, insulin yang dihasilkan sel beta pankreas itu menggunakan mekanisme tirosin kinase ya, seperti yang kita lihat tadi ya pada bagian insulin ya, dia menggunakan tirosin kinase walaupun dia sama-sama dihasilkan oleh sel pankreas, tetapi ketika tipenya berbeda seperti misalnya insulin dan glukagon, maka mekanisme masuknya sinyal ke dalam organ target untuk memberikan respon seluler itu juga berbeda-beda. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang aktivitas dari hormon pertumbuhan ya yang ada di berbagai organ, ini saya rangkumkan tadi seperti ini ya. Jadi ketika IGF-1 pada sel otot itu ada regulasinya banyak, maka pada sel otot akan meningkatkan yang namanya asam amino uptake. Ya, jadi peningkatan uptake asam amino itu akan meningkat ya. Kemudian sintesis proteinnya itu juga akan meningkat ya, pembentukan protein-protein baru itu akan meningkat. Kemudian pada tulang sendiri itu akan memicu terjadinya osteoklas yang bertujuan untuk menguraikan sel tulang, dan osteoblas yang akan membentuk tulang baru ya. Kemudian aktivitasnya pada sel tulang lagi untuk meningkatkan kolagen tipe 1 dan juga proteoglikan ya, untuk memperkuat tulang ya, untuk memperkuat tulang. Kemudian pada kartilago sendiri ya, aktivitas AGF1 ini akan meningkatkan diferensiasi kondroblas ya, akan meningkatkan proliferasi dan juga ukuran dari kondroblas.
itu adalah untuk yang IGF-1, sedangkan peningkat pada growth hormone ya, kalau ada yang di liver ya, maka aktivitas growth hormone di liver ini akan meningkatkan produksi IGF-1 ya, dan menaikkan gluconeogenesis. Sedangkan pada sel adiposa ini akan meningkatkan terjadinya pemecahan lemak atau lipolisis ya, sedangkan pada sel otot growth hormone ini akan menaikkan atau meningkatkan asam amino uptake ya. Jadi itu adalah materi growth hormone yang masih kurang ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan dulu terkait growth hormone? Lintang, Iya, Pak. ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Pak. Oke, Masih MT? bisa mencerna. Oh ya, MT? Dari saya juga belum ada, Pak. Ya, baik. Ya, oke. Ya, itu ya. Jadi yang perlu kalian ingat dalam biokimia ya, itu adalah berbeda-beda antara hormon satu dan lainnya. Walaupun katakanlah pada tiroid tadi ya, tiroid itu di sini ya dia menggunakan mekanisme steroid, tetapi tiroid ini ketika pokoknya yang ada di atas ya, atau yang mengontrol sumber hormon itu misalnya adalah TRH seperti itu. Nah, TRH kita lihat dia menggunakan mekanisme fosfolipase C dan seperti pada hormon-hormon lainnya ya, seperti itu. Kemudian efeknya adalah karena kurangnya pelepasan growth hormone dari hipofisis atau kurangnya ekspresi reseptor growth hormone itu akan menyebabkan pituitary dwarfism ya. Jadi kalau kita lihat ya, mengapa kok kalau kalian masih ingat praktikum endokrin kayaknya besok minggu depan ya. Nah, ketika kita membahas tentang defisiensi sebuah hormon ya, defisiensi sebuah hormon itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Faktor yang pertama adalah kelenjarnya tidak mampu memproduksi ya, kelenjar hormonnya tidak mampu memproduksi ya. Kemudian yang lainnya adalah reseptor hormon yang ada di membran sel itu dia tidak bekerja ya. Jadi reseptor-reseptor yang ada di membran sel itu tidak bisa bekerja, yang harusnya bisa diteruskan ke sinyal berikutnya, ke sinyal pembawa sinyal kedua, pembawa sinyal ketiga, itu tidak terjadi ya. Jadi bukan ketika terjadi defisiensi hormon itu bukan hanya terjadi karena pengaruh kurangnya sekresi dari kelenjar hormon, tapi juga bisa kurangnya ekspresi dari reseptor hormon ya. Hasil dalam pertumbuhan rotunda, bertumbuh pendek di bawah 5 kaki pada orang dewasa ya, seperti itu. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, ini karena kekurangan growth hormone. Nah, ini ada pengaruh genetiknya ya. Jadi gangguan pada genetiknya juga biasanya hal itu menurun ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada blok patologi ya. Baik, sampai sini apa ada pertanyaan untuk growth hormone? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, kita lanjut ke pengantar biokimia. Saya tanya, Amelia, bisa mengikuti Amelia? Amelia? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Bisa mengikuti? Lumayan, Pak.
Ya. Tama